سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خصوصا إلى رسول الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بن عبود والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بن عبود ثم إلى روح الوالد محمد بن هادي وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب عبدوس بن حسين وعافية والشريف مريم بنت محمد الحداد ثم إلى روح علي بن طه السكاب ثم إلى روح عبد الله بن أبي بكر السكاب وشريف عالمية بنت أبي بكر المساوي وثم إلى روح الحاج نور هادي بن سفيان ثم إلى روح كي حاج محلي وزوجته ثم إلى روح كي حاج عبد السلام وزوجته ثم إلى روح الحاج مناجي وزوجته ثم إلى روح والدينا ووالديكم خاصة وأماتنا وأماتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلو درجاتهم في الجنة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفة من خفر النيران وأن الله يتقبل حاجة كل حاجة من طلب وصال بالدعاء ومن حق علينا بالدعاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. خصوصا الفاتحة بنية الشفاء والعافية والسلامة وطول الأمور في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لإخواننا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا خصوصا إلى الحاج حاجي حارسا تصل إلى أخينا أحمد أن الله يتقبل حاجتهم جميعا حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وحاجة كلنا جميعا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام من المحنة والامتحان بجاه السيد ولجعلنا من حفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم النهضة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرات المحترمين para asatidz, para sepuh-sepuh, khususan kepada Ustaz sepuh kita Ustaz Saiful bin Kiai Haji Mahdi mata'ana Allah fi hayatihi wa atala Allah umrah ma'a kamal as-sihha wal afiyah wa tamam al-afiyah. Pak RT ada berarti. Pak RT juga terima kasih Pak RT selama ini sudah hadir, selalu mendukung acara ini walaupun terseok-seok. Tapi memang fungsi daripada masjid ya, musola ya, masjid ya musola sama aja sebenarnya. Bedanya nggak ada sholat Jumat. Menurut mazhab Imam Syafi'i ya, itu salah satunya adalah acara seperti ini. Pertama yang paling penting itu sholat, fungsi dari wakaf ya. Sebuah tempat ibadah musola masjid itu sholat. Jadi kalau ada orang itu perlu mohon maaf saya nggak menyalahkan. Ada yang jualan di masjid ya, itu perlu diteliti lagi. Kalau tanya kepada yang lebih alim, itu sepertinya tidak boleh menurut saya. Karena itu fungsinya sudah bukan ibadah. Masjid itu wakaf tuh mohon maaf sekali. Ini mungkin juga saya pernah baca dalam kitab fungsi masjid menurut mazhab Imam Syafi'i untuk sholat pertama ya. Untuk TPQ boleh ya. Untuk
kegiatan keilmuan seperti ini boleh, tahlil boleh, ya, tahlil nggak perlu bayar. Orang yang keluarga yang meninggal mau tahlil di masjid nggak perlu bayar, ya. Itu apa, TPQ, ya, boleh, selama masjid itu tidak dirubah fungsinya menjadi TPQ, menjadi tempat apa madrasah, itu boleh. Tapi kalau pasar jualan itu saya belum ketemu itu. Mohon maaf, amin, itu perlu diteliti. Saya tidak menyalahkan, tapi monggo diteliti. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu kayaknya nggak boleh. Mohon maaf saja. Oke, antum setuju ya? Ya, nggak boleh. Ya, ya sudah. Kalau antum sudah setuju, saya sudah setuju. Saya takut ini saya menyalahkan nanti. Karena fungsi masjid itu pertama wakafnya untuk ibadah. Iya, mohon maaf. Masjid itu kalau wakaf jadi tempat parkir, sudah jadi wakaf masjid, maka di tempat parkir itu tidak boleh jualan. Ya. Walaupun dia tidak pakai sholat, ya. Itu masjid. Tapi yang mungkin ada dari yang lain. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i hanya beberapa itu 5 itu boleh dipakai untuk memperoleh ibadah. Bahkan kita minjem, mohon maaf, minjem karpet masjid yang dipakai untuk sholat di masjid, dipinjam untuk kepentingan di luar itu sebenarnya boleh. Kita kalau ngaji kita fakhul mu'in, ya, kita wudu itu lebih dari 3 haram hukumnya. Karena sudah bukan untuk kepentingan wudu. Wudu itu hanya batasnya di 3. Ya mohon maaf, cara fikih itu memang terkesan menyalahkan, tapi itulah hukum, ya. Itulah hukum. Karena pemanfaatan wakaf itu hanya untuk kepentingan sholat. Kalau sudah dipakai 4 kali berarti sudah bukan untuk sholat. Sampai di situ detailnya fikih. Tapi itu juga bukan yang qat'iyah, bisa digoyang. Donni namanya. Dalil donni. Mungkin ada pendapat lain yang memperbolehkan. Ya itu saja, itu sedikit ya tentang apa fungsi daripada tempat ibadah. Terima kasih Pak RT. Dan memang harus gratis, tidak boleh masa bayar. Harus gratis, tidak boleh dipungut biaya. Biasanya itu di Al-Huda. Kalau ada yang meninggal para habaib, pasti tahlilnya di Al-Huda. Tidak pernah dibikin di rumahnya masing-masing, jarang. Ya, itu yang poin pertama yang ingin saya sampaikan. Nanti bisa dicek lagi, ya, fungsi daripada masjid menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau seperti ini sudah pasti, sudah memang boleh, tapi tidak boleh dirubah sebagai tempat khusus majelis budak, tidak boleh. Ya tetap masuk musola, yaumul masjid. Ya. Itu poin pertama. Yang kedua saya singkat saja. Di dalam Al-Quran mesti ada ta'lim. Sebenarnya ini bukan kitab, tapi ya kakak saya Ahmad menyarankan untuk kalau bisa tidak usah buka kitab. Karena beliau orang tua saya anggap orang tua saya mana. Ya nanti ngomong aja ceramah berapa menit. Nanti kalau ada rezeki kita panggil penceramah dari luar. Bukannya saya nggak mau, tapi beliau menyarankan seperti itu. Ya saya samaan wa ta'ata kepada beliau. Mungkin kita bisa buka kitab di tempat lain. Di mana? Luar sama bisa. Boleh. Atau di rumah saya nanti kita bikinlah gampang bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Seorang nabi, seorang rasul itu harus lebih diutamakan daripada diri kita. Dalam konteks apa? Dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kecintaan kita kepada Nabi, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana cinta kepada Rasulullah? Kan sudah sering itu, ya. Salah satunya man ahabba syai'in aktsaru min dzikri. Kalau seseorang itu cinta kepada sesuatu, dia banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Kalau kita banyak cinta kepada Nabi, ya apa?
salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi Maulana Shalli itu salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai Abu Sufyan ya, para sahabat itu kalau cinta kepada Nabi, waduh, hartanya, umurnya, nyawanya, hartanya, keluarganya tidak ada arti di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Abu Sufyan mengatakan, sebelum beliau masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang yang mencintai seseorang seperti sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibuktikan di peperangan Uhud. Abu Talha menjadi perisai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah panah masuk, mungkin puluhan panah masuk. Katanya, wahai Rasul, biarkanlah nyawaku ini menjadi taruhannya, asalkan engkau selamat. Ini Abu Talha menjadi perisai hidupnya Nabi Muhammad. Intinya, kalau kita coba kita bayangkan, mungkin kita hidup di zaman Nabi, kita gimana berada? Ya, mudah-mudahan kita berada di pihak para sahabat kita optimis. Tapi ini nyawa, harta sudah tidak berarti. Kalau sudah di hadapan Nabi, nanti ada sebabnya kenapa. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Kabsyah bin Rafi'. Kabsyah bin Rafi' ini putranya baru meninggal di peperangan Uhud. Setelah dia mengetahui putranya meninggal, dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat Nabi selamat, dia mengatakan, imma idza ra'aituka saliman faqad asyautul musibah. Kata Kabsyah bin Rafi' ini, asalkan wahai Nabi, aku melihat engkau dalam keadaan selamat, maka segala musibah itu kecil di hadapanmu. Anaknya baru meninggal di peperangan Uhud. Ada lagi satu perempuan dari Bani Nadir di peperangan Badar. Semua keluarganya meninggal dunia. Yang ditanya apa? Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah beliau melihat keadaan Nabi, dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah yang aku hadapi, tapi ketika aku melihat engkau dalam keadaan selamat, itu musibah menjadi kecil. Ini orang-orang yang cinta kepada Nabi melebihi dirinya, keluarganya, hartanya, anaknya, ibunya, bapaknya. Ini baru para sahabat yang jarang kita dengar namanya. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana level cintamu kepada Nabi Muhammad SAW? Beliau berkata, kana ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid ala dhamai. Kecintaan kami kepada Rasulullah SAW itu lebih daripada kecintaan kami kepada harta kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada ibu-ibu kami, dan kecintaan kami kepada Rasulullah lebih daripada kecintaan kami kepada air yang dingin di tengah padang pasir yang tandus. Lalu Sayyidina Ali menggambarkan, kalau di depan situ ada dua pilihan minuman, yang satu adalah minuman yang dingin untuk aku minum, yang satu cinta kepada Nabi. Dan aku dalam keadaan sekarat, mau mati nih. Kalau nak minum air itu mati. Aku lebih memilih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan cerita bohong. Ini riwayat mutawatir. Imam Ali ketika beliau hendak menggantikan posisi Nabi, ketika Nabi hendak hijrah, ini tahu semua riwayatnya. Tapi ada satu kalimat yang tidak banyak dipublis.
Kecuali dalam kitab-kitab sirah yang asli teksnya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah jika aku tidur menggantikan posisimu, engkau akan selamat? Kalau kita kan kebalik. Kalau aku menggantikan posisimu, apakah aku akan selamat? Tapi Sayyidina Ali tidak. Apakah engkau akan selamat? Coba kita lihat. Ini kecintaan tidak main-main. Dan itu memang perintah Al-Quran. Ya, harus mencintai Nabi, Allah, dan Rasulnya itu melebihi kecintaan kalian kepada diri kalian sendiri, istri kalian sendiri. Harus. Ya, harta, rumah, harus. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang ini. Kenapa? Kelompok orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ya, orang tidak bisa sama semua kecintaan kepada Nabi. Ya, mungkin berbeda-beda levelnya, tapi mungkin semua itu diterima oleh Rasulullah. Ya kan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa Rasulullah SAW itu dicintai oleh para sahabat sedemikian rupa, ya, melebihi diri mereka sendiri, hartanya, orang segala macam? Karena salah satu penyebabnya adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah ashab nas, manusia yang paling dermawan. Tidak ada orang paling dermawan seperti Rasulullah. Sebuah kisah pendek saja. Ketika itu ada datang seorang musafir. Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi, ya, bersama para sahabatnya. Beliau ini orang fakir musafir ini datang mengadu kepada Nabi. Wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa aku ini seorang musafir. Aku tidak punya bekal lagi untuk pulang ke rumah. Bajuku tertinggal satu ini. Mungkin kalau di jalan nanti aku akan berakibat aku telanjang karena sudah sangat rapuh bajunya. Tolong bantu aku. Kata Rasulullah SAW, sayangnya aku sekarang tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Tetapi beliau bersabda, "Man dalla 'ala khair kafa'ili." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Engkau pergilah ke salah satu orang, sosok yang orang ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pergilah engkau kepada dia, karena ia orang yang lebih mementingkan Allah daripada dirinya sendiri, lebih mementingkan Rasulnya daripada dirinya sendiri. Lalu diantar oleh seorang sahabat pergi ke Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sampai di rumah sana bertemu dengan si musafir ini yang kehabisan bekal. Sayyidah Fatimah juga tidak mempunyai apa-apa untuk diberi, kosong. Ya, ini kosong, tidak ada apa-apa. Kalau kita mungkin di rumah masih ada minuman. Loh, apakah Rasulullah itu miskin? Iya miskin. Tapi miskinnya ikhtiar, pilihan. Kalau kita kan ikhtironi, kita ini nasib, tidak bisa milih. Rasulullah itu miskin karena memilih untuk hidup sederhana. Kalau mau kaya, bermewah-mewah seperti para raja, sangat bisa. Di Buddha itu kan ada. Gunung menawarkan dirinya menjadi emas, tapi ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidah Fatimah ingin perhiasan gelang, minta sama Nabi, diantar ke sumur. Rasulullah menurunkan timba, ditarik itu timba, diangkat itu banyak emas. Kata Rasulullah, silakan engkau ambil, kau pilih. Sambil malu-malu Sayyidah Fatimah mengambil satu gelang emas, karena Sayyidah Fatimah kepingin seperti orang-orang yang lain. Tetapi ketika mengambil gelang itu, Rasulullah bersabda, boleh saja engkau ambil gelang itu, tapi ketahuilah, ketika engkau ambil gelang itu, maka kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat akan berkurang. Lalu ditaruh kembali oleh Sayyidah Fatimah. Ini mukjizatnya Nabi. Ya, Nabi memang hidupnya sederhana, kepingin hidup sederhana. Lalu tidak ada apa-apa untuk diberi. Ada satu kalung pemberian
Sayyidina Ali ketika menikah. Ini kalung cuma disimpan satu-satunya ini. Dikasihlah kepada Musafir, pergilah engkau bawa ini. Lalu sampai Musafir ini pergi ke Rasulullah SAW, memberitahu ini diberikan oleh anakmu. Rasulullah menangis dan mengatakan bahwasanya putriku ternyata lebih mementingkan Allah daripada dunia. Ini kan sulit ini, ya? Sulit memberi di saat tidak punya apa-apa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini bertakwa ya. Orang bertakwa itu banyak, bukan yang menjerat. Wah, ini terkata di Al-Qur'an itu. Siapa orang yang bertakwa itu? Surga yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ini satu garis saja. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan hartanya di saat sempit maupun di saat lapang. Ini yang sulit itu di saat sempit ya. Tidak punya apa-apa, tapi mau membeli. Nabi Muhammad SAW mengatakan, budala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathratis shalah wala siyam wala zakah. Umatku menjadi wali nanti, pengganti wali-wali itu masuk surga bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya zakat, bukan karena banyak puasa, ya. Innama dakhalal jannah bisahawatin nafs. Mereka itu masuk surga karena punya jiwa yang dermawan. Ini wali. Kalau mau lihat wali, ciri-cirinya bukan orang yang pakai sorban, bukan yang jubahan. Ini kata Rasulullah, ya, bukan orang yang sering di masjid, yang banyak zikir, bukan. Sahawatin nafs, dermawan jiwanya, tak pelit, tak medit, ya. Apalagi untuk akhirat. Orang kalau punya sifat pelit, berarti dia tidak percaya ada balasan akhirat. Dia tidak percaya ada balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wabisalamatis sudur, dengan jiwa yang bersih, tidak punya penyakit hati, tidak punya iri, dengki, benci pada sesama. Ya. Warahmah li jami'il muslimin. Ini ciri wali, punya rasa kasih sayang kepada orang-orang muslimin. Terus tadi cerita kalung itu mengadu kepada Nabi menangis. Putriku lebih mementingkan Allah daripada dirinya sendiri. Ya. Lalu orang ini pergi ke pasar. Sampai di pasar bertemu dengan sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir. Lalu Ammar bin Yasir bertanya, mau kemana? Mau menjual kalung ini. Punya siapa? Punya Muhammad, punya Rasulullah, punya anaknya. Sini saya beli. Engkau mau jual berapa? Aku mau jual 10 dinar. Ya. Engkau kasih aku roti dan pakaian secukupnya dan bekal untuk aku pulang. Sayyidina Ammar bin Yasir orang kaya. Bukan hanya itu, dia memberi 20 dinar emas, ya, seekor onta, baju yang banyak, ya, dan memberikan dia seorang budak bernama Safwan. Coba lihat ini berkah ini karun ini. Ya. Lalu setelah diterima kalung itu oleh Ammar bin Yasir, dia perintahkan budak ini untuk pergi kepada Rasulullah, mengembalikan kalung ini dan menyerahkan budak ini kepada Sayyidah Fatimah. Dikembalikan akhirnya. Kalung yang Sayyidah Fatimah mendapatkan budak. Tapi oleh Sayyidah Fatimah budak itu dilepas, dimerdekakan. Ya, kalung itu kembali kepada Sayyidah Fatimah. Lalu Safwan tertawa. Sebuah kalung yang penuh dengan keberkahan ini bisa memberi makan orang yang fakir, bisa memberi baju kepada orang yang mau telanjang, bisa membantu orang yang kehabisan ongkos dia. Barokah ini kalung. Akhirnya Safwan orang musafir ini pulang dengan riang gembira, dapat uang 20 dinar emas. Kalungnya kembali kepada Sayyidah Fatimah.
Itu ya. Para wali-wali, orang kekasih Allah ini bukan dari banyak sholat. Saya teliti banyak ya. Ternyata bukan. Saya tahu Abdul Qadir Jilani juga mengatakan menjadi seorang wali atau kekasih Allah bukan karena dia taat beribadah. Itu taat perlu. Standar normalnya seorang muslim taat beribadah kepada Allah. Ya. Tapi karena ada sifat Allah di dalam dirinya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memiliki sifatku, maka dia menjadi kekasih. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Yang penting kita melihat ummah bi'ainir rahmah, memandang ummah dengan pandangan kasih sayang. Selesai. Pokoknya harus ada rasa rahmat kepada, terutama kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya minta doa antum dan dengan semua, mudah-mudahan istri saya sehat. Saiful terutama Ustaz Saiful ini ahli tirakat, doanya insya Allah mustajab. Ya, semuanya bisnisnya ya. Pak Haji yang selalu istiqomah dengan azan, ya. Sulit orang istiqomah dengan azan. Jangan diprotes. Mau protes beliau, ya gantikan azan beliau. Itu loh, ya. Jangan hanya bisa bahwa beliau sudah istiqomah, sangat punya kemuliaan yang besar di sisi Allah. Bertahun-tahun azan, ya. Itu muadzin itu sama imam. Kalau dalam kitab lebih afdal muadzin. Ya sama aja, sama udah ngaji al-Qur'an kan? Ya. Hadza minni wa la'afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.